dan bukan mendoakan yang buruk-buruk. Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai pernyataan salah seorang ustadz dalam ceramah. Di mana teman-teman sekalian dia berani berkata bahwa Bali akan ditenggelamkan oleh Allah karena perbuatan dosa di sana sudah terlalu banyak. Nah teman-teman sekalian, ini bagi saya sangat keliru gitu ya. Kita sebagai tokoh agama, kita nggak boleh gitu ya langsung mengatakan seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Ya karena itu orang-orang Bali akan tersinggung. Ya, penduduk yang ada di sana, baik pendatang maupun juga penduduk asli orang Bali, itu pastinya mereka ya tidak terima dengan ceramah daripada Pak Ustadz. Nah teman-teman, ada menarik sekali di sini karena ada satu nanti yang memberikan jawabannya dan itu sangat logik ya, masuk di akal. Seharusnya malu lah ya, sebagai tokoh agama pasti kita akan malu mendengarkan seperti itu ya, kita dinasihati dan juga diberikan bukti-bukti yang real. Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk cek videonya yang ada berikut ini. Dan bukan mendoakan yang buruk-buruk. Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Jika pemerintah di sana tidak segera menghentikan dan menutup maksiat-maksiat itu dan tidak taubat secara massal, maka tidak ada tempat untuk mereka melanjutkan kehidupan di Bali. Maaf Pak Ustadz, kami orang Bali mau bertanya, kenapa Aceh yang ditenggelamkan oleh tsunami besar? Bukankah Aceh itu adalah kota Serambi Mekah? Jika Tuhan menenggelamkan sebuah pulau karena banyak dosa di pulau tersebut, artinya menurut Pak Ustadz, dosa yang ada di Aceh itu sudah sangat keterlaluan, sampai-sampai Allah menenggelamkannya dengan tsunami besar. Benarkah begitu menurut Pak Ustadz? Asal Bapak Ustadz tahu, menurut survei Kementerian Agama tahun 2019, provinsi yang paling toleransi di Indonesia adalah, yang pertama itu Papua Barat, yang kedua itu Nusa Tenggara Timur, dan yang ketiga adalah Provinsi Bali. Dan provinsi paling intoleran di Indonesia adalah, yang pertama itu Aceh, yang kedua itu Sumatera Barat, dan yang ketiga itu adalah Jawa Barat. Dan asal Bapak Ustadz tahu juga, wisata seks berkedok halal itu adanya di Puncak Bogor, Jawa Barat Pak. Prostitusi kok dihalalkan sih Pak? Apakah Bapak lupa, pelecehan seksual terhadap anak, banyak terjadi di beberapa pesantren di Indonesia. Di pesantren lo Pak Ustadz terjadi pelecehan seksual, bukan di kafe-kafe. Menurut kami Pak, di setiap daerah, di setiap tempat, akan selalu ada sisi gelapnya, termasuk juga di Bali. Di setiap tempat atau organisasi, akan selalu ada 10% orang baik, 10% orang yang tidak baik, dan 80%-nya adalah hanya menjadi pengikut dari 10% yang dominan. Jika di suatu kelas, yang menonjol adalah 10% orang-orang yang tidak baik, orang baik yang 10% hanya diam, maka 80% sisanya akan mengikuti jejak orang-orang yang tidak baik. Pertanyaannya, 80% di setiap daerah itu, menjadi pengikut 10% orang-orang intoleran, atau 10% yang toleran. Asal Bapak Ustadz tahu, kami di Bali, selain menjadi provinsi paling toleran, kami di Bali juga tetap menjaga ajaran leluhur kami sejak ribuan tahun yang lalu. Ajaran leluhur Bali dan Nusantara itulah yang membuat Pulau Bali dikunjungi oleh jutaan orang setiap tahunnya. Bahkan Pulau Bali beberapa kali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia. Dan yang terakhir Pak, sekedar mengingatkan Bapak Ustadz, di tahun 2017, Raja Salman dari Arab Saudi, bersama dengan keluarganya, ketika mengunjungi Indonesia, mereka berliburnya ke Pulau Bali Pak, bukan ke tempat lain. Kenapa Raja Salman berliburnya ke Bali Pak? Karena Pulau Bali adalah surganya dunia, pulaunya dewata. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya. Dan bagaimana tanggapan teman-teman setelah mendengarkan pernyataan daripada Pak Ustadz dan juga jawaban dari video tersebut?
Bagi saya teman-teman sekalian, saya jika pelakunya yang mengucapkan hal itu, saya jadi malu gitu ya. Karena memang logika ya apa yang disampaikan oleh yang mengcounter itu ya, apakah dia orang Bali atau bukan, tapi narasi yang dibuatnya dan juga perbandingan antara Bali dengan Aceh yang disebut dengan Serambi Mekah itu kan sangat masuk akal ya. Di sana kan bukankah di sana mayoritas Muslim. Dan juga tentu syariat-syariat Islam dilakukan dengan sangat-sangat ketat dan benar ya secara Islam. Jadi kenapa sih justru di sana yang kena tsunami, gempa gitu ya. Dan ya tentu teman-teman sekalian kita melihat bagaimana bencana alam yang terjadi di Aceh itu sangat menyedihkan dan mengerikan teman-teman sekalian. Juga tadi teman-teman sekalian sangat menarik dengan pernyataan yang di video yang kita dengarkan, di mana dia memberikan perbandingan bahwa justru di Bali itu adalah urutan keberapa tadi ya, sebagai daerah yang toleransi. Sementara intoleran itu ada di Aceh, ada di Sumatera Barat, dan juga di Jawa Barat. Nah bahkan teman-teman sekalian, tentang di Bogor tadi katanya ya, di puncak ya. Di situ ada nah ini justru yang menjadi pembanding gitu ya. Untuk kita evaluasi kembali bahwa untuk mengukur daerah tertentu itu kita tidak bisa lihat dengan adanya dosa di sana. Karena betul tadi bahwa setiap daerah ada dosa di sana. Dan dia sudah berikan perbandingan tadi. Saya sangat setuju teman-teman sekalian untuk membuka wawasan kita. Nah apa hikmahnya teman-teman sekalian untuk kita mempelajari hal ini? Kita kembali kepada Alkitab. Bahwa kita tidak boleh ya menghakimi. Ya, karena ketika kamu menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Dan apabila ya kamu menggunakan suatu ukuran untuk mengukur sesuatu, maka ukuran yang kau pakai untuk mengukur itu akan diukurkan juga kepadamu. Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita berjaga-jaga. Ucapan kita ini jangan sampai menyinggung gitu ya. Jangan sampai kita mengutuk gitu. Sekalipun tadi di awal Pak Ustadz bilang ini bukan mendoakan yang jelek-jelek, tapi karena realita bagi dia bahwa Bali akan ditenggelamkan ya oleh Tuhan. Jadi ya Bali sampai hari ini teman-teman sekalian masih baik-baik saja ya. Dan juga tadi di sini kita bisa belajar dari videonya bahwa di dalam sebuah yayasan yang tentu saja hal yang baik saja ya. Contoh tadi di pesantren atau mungkin di Kristen itu ada asrama kependetaan misalnya untuk dididik ya untuk kuliah. Ya kurang lebih seperti pondok pesantren, ada asrama perempuannya, ada juga asrama laki-lakinya. Nah, teman-teman sekalian, di sana pun bisa terjadi dosa. Dimanapun akan terjadi hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran. Tapi apakah kemudian kita langsung menyamaratakan di situ? Oh semua jelek gitu. Kayak Bali tadi, ya pasti ada sisi gelapnya katanya. Tetapi kan tidak semua. Nah oleh karena teman-teman sekalian, kita ambil hikmatnya bahwa kita tidak boleh melakukan seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menjelek-jelekan, karena kita bukan Tuhan. Hak sepenuhnya untuk menghakimi, untuk mengukur ini daerah yang baik, ini daerah yang tidak baik, bukan kita. Dan juga yang berhak ya di Indonesia ini adalah pemerintah yang bisa memberikan penilaian ya, untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia tempat-tempat yang itu intoleran dan yang tidak intoleran. Jadi teman-teman sekalian, mari biarlah lewat video ini kita mengambil sisi positifnya dan yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gulo undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.